Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammadur Aziz, NIM 220201010047. Saya dari kelas MJ 202. Dan tujuan saya membuat video presentasi ini yaitu bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya dengan mata kuliah Estetika Humanisme. Oke, kali ini saya ingin mempresentasikan tentang leadership, yaitu seni dan gaya kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan bukan sekedar posisi, tetapi seni dalam mengarahkan dan memotivasi orang lain, yaitu menuju visi yang lebih baik. Nah, ini melibatkan keterampilan komunikasi yang kuat, empati, dan kemampuan untuk memahami kebutuhan individu dalam tim. Nah, selanjutnya yaitu sosial kapital. Apa sih sosial kapital itu? Sosial kapital adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nilai dan manfaat dari hubungan sosial yang positif dalam sebuah kelompok, masyarakat, atau organisasi. Nah, konsep ini merujuk pada jaringan hubungan, norma sosial, dan tingkat kepercayaan di antara anggota kelompok dan komunitas. 3 dimensi utama sosial kapital. Yang pertama yaitu jaringan sosial. Nah, merujuk pada kualitas dan kuantitas hubungan antara individu atau kelompok. Jaringan sosial mencakup interaksi dan koneksi antara anggota kelompok, serta bagaimana informasi, ide, dan sumber daya berpindah di antara mereka. Nah, yang kedua itu norma sosial. Nah, merujuk pada aturan, norma, dan nilai-nilai yang diikuti oleh anggota kelompok. Norma sosial membentuk tata kelola perilaku dan interaksi sosial dalam komunitas. Nah, yang ketiga yaitu kepercayaan. Nah, merujuk pada tingkat kepercayaan yang ada di antara anggota kelompok. Tingginya tingkat kepercayaan dapat memfasilitasi kerjasama, komunikasi, dan kolaborasi yang lebih baik. Kepemimpinan di dalam sosial kapital. Kepemimpinan dalam sosial kapital yaitu mengacu pada peran pemimpin dalam memanfaatkan dan memperkuat jaringan hubungan sosial yang positif dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Selanjutnya yaitu macam-macam teori kepemimpinan. Di antaranya yaitu teori kepemimpinan Greenman. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin lahir dan bukan dibuat. Menurut teori ini, beberapa orang memiliki karakteristik bawaan yang mengarahkan mereka menjadi pemimpin alami. Nah, ada juga teori gaya kepemimpinan situasional. Nah, teori ini menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan tingkat kematangan anggota lain atau tim. Pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anggota tim. Dan ada juga teori kepemimpinan transformasional. Nah, teori ini fokus pada pemimpin yang menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Pemimpin transformasional menciptakan visi yang menarik dan memotivasi anggota tim untuk berinovasi dan mencapai tujuan jangka panjang. Ada juga teori kepemimpinan servant, yaitu teori ini menempatkan pelayanan sebagai fokus utama kepemimpinan. Seorang pemimpin servant mendedikasikan dirinya untuk melayani anggota tim dan memastikan kebutuhan dan kesejahteraan mereka terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu teori kepemimpinan karismatik. Nah, teori ini berfokus pada pengaruh dan daya tarik karisma seorang pemimpin. Pemimpin karismatik memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan mempengaruhi anggota tim melalui kehadiran mereka yang kuat dan visi yang menarik. Nah, selanjutnya yaitu tipe gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Nah, pemimpin dengan gaya ini mengambil keputusan secara mandiri tanpa banyak melibatkan anggota tim.
Nah, mereka memberikan instruksi dan harapan dengan tegas dan mengharapkan anggota tim untuk mengikutinya. Nah, yang kedua yaitu demokratis. Pemimpin dengan gaya ini melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk berpartisipasi dalam proses keputusan. Nah, yang ketiga yaitu transformasional. Pemimpin dengan gaya ini menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi tertinggi mereka. Mereka menciptakan visi yang menarik, memberdayakan anggota tim, dan mendorong inovasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dan terakhir yaitu transaksional. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada pemberian imbalan dan sanksi berdasarkan kinerja dan pencapaian target tertentu. Nah, pemimpin transaksional menggunakan insentif dan hadiah sebagai cara untuk mendorong dan memotivasi anggota tim. Kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Nah, yang pertama yaitu integritas. Integritas adalah kualitas penting dalam seorang pemimpin. Kejujuran dan konsistensi dengan nilai-nilai yang benar membangun kepercayaan antara pemimpin dan anggota tim. Nah, yang kedua yaitu keteladanan. Seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik bagi anggota tim. Dengan menunjukkan komitmen dan dedikasi, pemimpin dapat memotivasi anggota tim untuk mengikuti contoh yang ditunjukkan. Yang ketiga yaitu kreativitas dan inovasi. Nah, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan mencari solusi inovatif dalam menghadapi tantangan atau mencapai tujuan. Dan yang terakhir, visi yang jelas. Nah, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dicapai oleh tim atau kelompok. Visi ini menjadi panduan bagi seluruh anggota untuk bekerja menuju tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari tidak terbatas pada lingkungan kerja atau organisasi saja. Sebenarnya, kepemimpinan adalah kualitas yang dapat dipraktikkan dan diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah beberapa contoh bagaimana kepemimpinan dapat dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kepemimpinan dalam keluarga. Sebagai anggota keluarga, kita dapat menunjukkan kepemimpinan dengan menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarga lainnya, mengambil inisiatif, membantu dalam tugas-tugas rumah tangga, mendukung dan mendengarkan anggota keluarga lain, serta mengambil tanggung jawab dalam keputusan keluarga adalah contoh-contoh kepemimpinan yang dalam keluarga. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan dalam teman. Sebagai seorang teman, kita dapat menunjukkan kepemimpinan dengan mendukung dan memberdayakan teman-teman kita, mendengarkan, memberi nasihat, dan memberikan dukungan dalam situasi yang sulit adalah bagian dari menjadi pemimpin dalam pertemanan. Kepemimpinan dalam komunitas. Dapat menjadi pemimpin di lingkungan atau komunitas dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjadi sukarelawan, dan berusaha memecahkan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, memimpin inisiatif positif dapat menginspirasi orang lain untuk ikut berkontribusi dalam membangun komunitas yang lebih baik. Yang kelima yaitu kepemimpinan dalam proyek atau tim. Ketika bekerja dalam kelompok atau tim, kita dapat menunjukkan kepemimpinan dengan mengambil inisiatif, menyatukan orang-orang di sekitar tujuan bersama, mengarahkan proses kerja, dan memberikan dukungan bagi anggota tim untuk mencapai tujuan dengan efektif. Nah, yang terakhir yaitu kepemimpinan dalam pendidikan. Sebagai siswa atau mahasiswa, kita dapat menunjukkan kepemimpinan dengan menjadi mahasiswa teladan, membantu teman-teman yang kesulitan, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah atau universitas. Kesimpulan dari leadership yaitu kepemimpinan adalah seni yang melibatkan kemampuan untuk menggabungkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Dengan mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang berdampak, kita dapat membawa perubahan positif dan menginspirasi orang di sekitar kita.
Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.